Kasat Narkoba Polres Pindrang Ibtu Mangopo Masyur kembali mengungkap serta mengamankan pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Pindrang, tepatnya di Jalan Pelanduk, Kelurahan Macurawalie, Kecamatan Watas Sawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, 8 Juli 2025. Dirinya bersama unit Opsnal Res Narkotika Polres Pindrang berhasil mengamankan lelaki inisial SP 45 tahun, warga asli Kabupaten Pindrang, namun beridentitas IKTP alamat Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ibtu Mangopo Masyur mengatakan pelaku membawa bungkusan itu ke rumahnya untuk dikemas ulang dengan membagi ke dalam bungkusan plastik menjadi 39 saset dan akan dimasukkan dalam bungkusan tepung terigu merek Kompas dan dibawa ke Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaku masih diduga kuat merupakan bagian dari jaringan internasional yang beroperasi secara rapi dan terorganisir di mana barang narkotika jenis sabu yang dijemputnya berasal dari negeri jiran Malaysia. Namun dengan kerja keras tim Opsnal Res Narkoba Polres Pindrang, pelaku SP berhasil dibekuk tanpa melakukan perlawanan dan tim juga menyita barang bukti dari kedua tangan pelaku saat ditangkap dalam keadaan mengemas barang untuk dikirim ke Morowali. Ia juga menambahkan tak ada tempat bagi para pelaku tindak pidana kriminal narkotika di wilayah hukum Polres Pindrang. Siapapun itu, baik sebagai kurir, pengedar, apalagi jika dia seorang bandar, akan kami tangkap dan lakukan proses hukum. Jadi perlu kami jelaskan, adapun kronologisnya, ini dimulai kami mendapat informasi bahwa ada orang yang masyarakat Pindrang memang dulunya yang sudah nampak berada di Pindrang, yang pada kenyataannya memang dia adalah sudah ber-KTP Tarakan, di mana orang ini diduga adalah residivis pelaku narkoba. Sehingga kami lakukan penyelidikan mendalam, dibantu informasi beberapa masyarakat. Setelah kami duga bahwa memang ini ada barang besar mungkin yang dia simpan, makanya kami langsung mendatangi rumah si pelaku. Dan di rumah itu kita melakukan interogasi mendalam. Setelah kita lakukan beberapa macam teknik interogasi, akhirnya pelaku mengakui bahwa dia memiliki barang sabu yang disimpan di rumahnya, di dalam kamarnya. Sehingga pada saat itu, rumah dalam keadaan terkunci, kita minta yang bersangkutan untuk membuka rumahnya. Dan setelah dibuka, kami masuk di dalam kamarnya. Setelah dia masuk di dalam kamar, memang sudah nampak langsung barang berupa bungkusan itu. Ada yang beberapa yang tertera di lantai, ada yang di dalam tas. Sehingga pada saat kami buka di dalam tas, dengan disaksikan pula oleh masyarakat sekitar, kami memanggil 2 orang tetangganya untuk menyaksikan bahwa barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku dan diakui oleh pelaku. Setelah dibuka itu, kami yakin bahwa barang tersebut memang adalah sabu, dan kami tes keaslian sabu pada saat itu untuk mengambil sampelnya, dan kami yakin bahwa barang yang di dalam tas tersebut yang sudah dibungkus-bungkus itu adalah berupa sabu, di mana pada awalnya barang itu pengakuannya dijemput di Pelabuhan Parepare dalam bentuk masih per kilo, dalam bungkusan aslinya berwarna hijau dengan merek tulisan Cina. Kemudian dibawa ke rumahnya, dan di rumahnya itu dia bagi-bagi ke dalam bentuk saset sedang, yang istilahnya kita bawa bal. Dalam satu saset itu satu bal, kurang lebih satu bal itu isinya 50 gram. Dibagi menjadi 38 saset besar dan ada saset kecil. Nah, itulah yang kami temukan, di mana pelaku lagi melakukan modus dengan cara memindahkan bungkusan tulisan Cina itu. Setelah dibal, rencananya dia akan masukkan ke dalam bungkusan tepung terigu merek Kompas. Tepung terigu merek Kompas ini kan buatan Indonesia. Jadi dia masukkan ke dalam situ lagi untuk dia samarkan mungkin pada saat untuk mengambil untuk diedarkan di Morowali.
Dan perlu kami jelaskan di sini, mungkin seandainya kami petugas terlambat 1 jam saja, pelaku ini mungkin sudah akan berangkat ke Morowali. Karena dia sudah rencananya ingin mencari mobil untuk berangkat di Parepare, mobil di Parepare untuk dipakai ke Morowali. Kalau berdasarkan keterangan saat ini, yang bersangkutan mengatakan memang karena kan rumahnya di Pinrang, otomatis dia jemput di Parepare, pasti dia transit di Pinrang. Seandainya mungkin rumahnya di Sidrap, dia di Sidrap. Warga asli Pinrang, Bang ya? Ya, dia warga asli Pinrang sebenarnya, asli keturunan dan keluarganya orang Pinrang. Jadi dia di rumahnya, dia susun, memang rencananya hanya di situ dia bagi-bagi untuk bentuk perbalnya, dibungkus, kemudian dia mau bawa ke Morowali. Itu pun di Morowali untuk saat ini dia sampainya di sana baru akan mencari pembeli. Nanti sampai di sana baru cari pembeli, berarti memang dia ingin mengedarkan di sana. Untuk saat ini kalau keterangan dari tersangka tidak ada hubungannya, dan dia juga menurutnya tidak kenal. Dia paling cuma mau bawa langsung ke Morowali. Ya, perlu kami jelaskan, kalau untuk saat ini kami duga kuat si tersangka ini masuk dalam jaringan sabu internasional. Karena kenapa? Barang yang dalam bentuk besar itu per kilonya dengan kemasan asli dari Cina, berarti masih asli kemasan dari Malaysia. Kalau kita lihat dari kemasannya, berarti ini ada hubungannya dengan jaringan di Malaysia langsung. Dan yang bersangkutan ini kami duga kuat dia sudah bandar, karena dia menguasai barang besar dan dia pecah-pecah, dia bagi dalam bentuk bal untuk dibawa dan diedarkan ke Morowali. Untuk saat ini kami lakukan penyelidikan mendalam dari keterangan tersangka, karena untuk saat ini tersangka masih tertutup. Dia masih menjelaskan saja bahwa dari Malaysia. Pasal yang disangkakan yaitu pasal Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pasalnya yaitu pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2. Ancaman hukumannya itu maksimal seumur hidup sampai hukuman mati. Pengungkapan kasus besar dan menonjol ini mendapat apresiasi dari Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani. Dia mengatakan pengungkapan kasat narkoba Polres Pinrang bersama tim Opsnal Res Narkoba Polres Pinrang sangat luar biasa, di mana selang beberapa minggu kasat narkoba Ibtu Mangopo Masyur bersama tim Opsnal Res Narkoba Polres Pinrang berhasil mengungkap narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah yang besar dari 0,6 kg atau 600 gram menjadi 1,87 kg. Kapolres Pinrang menyampaikan ini sangat luar biasa kerja keras unit narkotika Polres Pinrang dalam menekan angka peredaran dan pelaku tindak pidana kriminal di wilayah hukum Polres Pinrang. Dia juga menyampaikan bahwa pelaku SP yang diamankan ini akan dijerat dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.